kau percaya Muhammad Nabi terakhir, tapi ternyata Nabi Isa yang datang terakhir? Kau ini aneh imanmu ini. Nabi itu mempunyai apa lagi namanya itu? Intinya mereka punya ini masing-masing lah. Ya, makanya Nabi Isa bukan masalah mereka karena punya ini punya itu. Gini loh. Kalau Muhammad Nabi terakhir, berarti nanti akan datang lagi Nabi nggak setelah Muhammad? Kalau logikamu dia Nabi terakhir. hanya menyelesaikan misinya, bro. Enggak, sebentar dulu. Kalau kamu bilang Muhammad Nabi terakhir, berarti akan datang Nabi lagi nggak setelah dia? Bukan. Bingung kan? Bingung. Makanya aku bilang, pokoknya apapun yang keluar dari mulutmu, bikin kau bingung sendiri. Udahlah, percaya. Semua yang kau katakan itu bikin kau sendiri pusing. Coba, kau bilang Muhammad Nabi terakhir. Sebentar, kau bilang Muhammad Nabi terakhir. Berarti setelah Muhammad ada Nabi lagi nggak? Ada. Ya, berarti bukan dia terakhir lah. Aduh, pusing kau bikin ini. Sakit palaku kau bikin ini. Begini. Gimana kau jawabnya? Nabi terakhir itu kalau dia baru lahir lagi. Ini kan datang hanya menyelesaikan Nabi terakhir kalau dia logika dari mana itu? Kalau logika terakhir Nabi terakhir lahir terakhir gimana? Kau tutup kameramu, udah malu kau. Sudah malu kau kan? Dengarkan. Kalau Muhammad Nabi terakhir, berarti secara logika akan datang lagi Nabi nggak setelah dia? Datang itu kalau dibilang baru lahir. Kok Kalau dia baru lahir? menyelesaikan, Aduh, dia masih gini, sebentar, gini. Dengarkan saya. Nanti Isa diutus oleh Allah apa enggak di akhir zaman? Dia bukan diutus, dia hanya datang menyelesaikan. Diapain? Dia punya misi. Dia diutus nggak? Utus dia duluan, memang kan dia belum meninggal kan? Enggak, sebentar, gini. Sekarang sebentar. Sekarang ada Nabi nggak? Zaman sekarang ada Nabi nggak? Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada Nabi. Oke, tidak ada Nabi. Nanti sebentar. Nanti di akhir sebentar, pelan-pelan. Sekarang nggak ada Nabi. Nanti di akhir zaman akan diutus Isa nggak sebagai Nabi untuk datang ke dunia? Ya, dalam Islam begitu. Oke, berarti nanti akan datang Nabi. Berarti nanti akan datang Nabi Isa. Ya, dia akan datang nanti. Oke, berarti dia Nabi yang diutus terakhir. Ketawa kau lagi pusing kan? Pokoknya logikamu itu yang akan mukulin kepalamu sendiri. Logikamu itu akan mukulin kepalamu sendiri. Tok terus digetoknya terus kepalamu sama logikamu sendiri. Tidak. Saya memang tidak pandai masalah agama, tidak pandai berdebat. Iya, makanya di hadapan saya, walaupun jenggot kalian panjang, pakai kopiah, ya, langsung ngomong saya bukan ustadz. Sudah pasti itu di hadapanku selalu ngomong saya bukan ustadz. Pasti. Iya, udah yakin. Pokoknya kalau ngomong sama aku nggak pernah ada yang berani ngaku ustadz. Nggak ada yang berani ngaku ustadz. Memang saya bukan ustadz. Jadi siapa lah yang mau bahas itu sama saya, coba. Untuk apa juga mau diperdebatkan masalah begini? Saya bukan pendebat, saya cuma bukan diperdebatkan. Kita menggunakan akal sehat dan logika kita. Kau bilang Muhammad, damai. Kau bilang Muhammad Nabi terakhir. Kau bilang Muhammad Nabi terakhir. Ya memang betul. Tapi ternyata nanti Nabi Isa yang Nabi terakhir. Gimana sih? Bukan, Nabi Isa. Sekarang yang duluan ya. Sampean duluan mana? Kakak Anda dengan adik. Yang mana duluan? Kakak dengan adik. Kakak dengan adik yang mana duluan? Duluan kakak. Nah terus kalau adiknya sudah meninggal, terus kakaknya mau dibilang apa lagi? Adik, jadi adik. Mau dibilang, maksudnya gimana? Adik itu dari siapa? Sudah meninggal, terus kakaknya dibilang jadi adik gitu. Kakaknya dibilang adik, maksudnya gimana sih? Kau bikin pertanyaan aja kok nggak jelas. Kau bikin pertanyaan aja nggak jelas. Sekarang gini. Sekarang tidak ada. Dengarkan. Dengarkan dulu. Sekarang tidak ada Nabi. Dengarkan. Sekarang tidak ada Nabi. Orang dua bersaudara nih, misalnya nih. Yang satu sudah meninggal. Terus yang satu masih hidup. Apa yang dia dibilang hidup kembali kakaknya? Maksud kau bikin pertanyaan aja kau nggak lulus, aduh gimana? Apa maksud pertanyaanmu itu apa? Apa yang dihidupkan? Maksudnya apa sih?
Aduh, Ini makanya bisa ku dalam. bilang, Bang, Abang, kepala itu, Bang, jangan sering dibenturin ke lantai. Akhirnya IQ jadi jongkok, jadi turun. Sudah ku bilang, ya, tidak Saya boleh bukan, sering-sering sorry, membenturkan sorry bro. kepala ke Saya ubin bukan karena jadi instruktur. kocak. Saya bukan instruktur. Menurunkan intelektual, menurunkan daya nalar, menurunkan daya pikir, daya logika. Jangan sering dibentur-benturin kepalanya. Maka jadi kayak gitu. Kalau abang punya anak kecil, jangan sering pukul-pukul kepalanya. Nanti besarnya PA. Nggak boleh. Abang pun walaupun sudah besar, jangan dibentur-benturin kepala. Nanti PA juga. Gitu loh, Bang. Jadi longor itu kalau orang bilang, orang Sumatera Utara bilang jadi longor katanya. Yang gue bilang sama abang begini, kenapa abang bilang Muhammad itu nabi terakhir? Tapi ternyata di akhir zaman yang diutus sebagai nabi terakhir itu malah Isa. Berarti yang nabi terakhir itu siapa kalau gitu? Nabi Muhammad, Tuh kan? dia yang terakhir. Terakhir. Aduh. Tidak masalah. Memang Oke, jadi begitu kok. gini aja bang. Tidak mungkin kita mau merubah. Memang sudah keyakinan. Enggak, logikamu. Tapi saya tahu di dalam Logika hatimu itu, bagaimana? Logika di dalam nggak hatimu mungkin. pasti bilang begini, sialan nih orang sebenarnya yang dibilang dia bener, cuman gue malu ngakuin di muka umum gitu bang. Bilang aja lah gitu. Hah? Ngapain mau malu? Kau bilang katanya Muhammad nabi terakhir, ternyata yang terakhir diutus jadi nabi malah Isa. Bukan diutus, memang dia datang Oh, jadi Isa menyelesaikan dia punya misi. sebagai Itu apa? dalam Sebagai Islam. nabi nggak? Oke, dia datang sebagai nabi nggak? Sebagai nabi. Berarti nabi nggak dia nanti? Nabi Sudah terakhir nggak dia kalau gitu? Hah? Iya, berarti dia jadi nabi terakhir nggak kalau gitu? Itulah Kok memang susah aneh, kok dipersatukan. malah ketawa sih? Sekarang Muhammad sudah tidak ada, nabi sudah tidak ada. Nanti akan datang nabi diutus. Berarti nabi yang terakhir diutus bukan diutus, diapain? Dijatuhin dari Dia langit. datang menyelesaikan dia punya misi. Iya, diutus berarti diutus nggak? Diutus nggak ke dunia dia? Aduh. Iya, karena udah nampolin kepalamu sendiri logikamu gitu loh. Alhamdulillah saya tidak goyang dengan pernyataan Anda. Mau Bukan masalah goyang, enggak. Itu besok-besok kau pikirkan. Begini. Tidak akan kepikiran. Dari sebelum ada begini-begini saya sudah Oke, kepikiran. sekarang begini. Kenapa bukan Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa Isa? Ya, itu tanya lagi sama sang pencipta, bro. Sekarang aku tanya sama, menurut Quran siapa hakim yang adil? Menurut Al-Quran siapa hakim yang adil? Hah? Menurut Al-Quran siapa hakim yang adil? Tunggu. Saya punya HP lo begini. Biar ku bacakan Qurannya ya. Di dalam Al-Quran ya, Oke lah, bahwa saya minta maaf lah kalau ada salah. HP saya lari kan? Lobet saya punya tinggal satu. Ya udah, sampai ketemu lagi ya tiga. Minta maaf kalau ada salah ya. Iya, harus seperti itu. Jangan kau datang marah-marah, bilang-bilang begini. Agama ya begitulah. Kita harus mencontohkan. Iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya diskusi mereka, perdebatan mereka menjadi edukasi bagi para penonton dan kiranya juga kita lebih lagi untuk menelaah ya, untuk mendalami setiap keyakinan kita masing-masing karena supaya ketika orang mempertanyakan iman kita, maka kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Nah, inilah yang menjadi polemik ya selama ini yang dimana para polemik khususnya muslim bahkan para mualaf
yang selalu mengklaim bahwa nabi mereka lah yang paling terakhir. Tetapi apa yang disampaikan oleh saudara kita Edis tadi, bahwa ternyata pun di akhir zaman menurut iman mereka itu ada lagi nabi yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Isa di dalam keyakinan mereka. Yang artinya bahwa kalau ada yang lebih terakhir, bagaimana mungkin kita mengklaim yang sekarang ini menjadi terakhir? Nah, teman-teman, inilah yang memang selama ini tidak bisa mereka pertanggungjawabkan kalau kita mempertanyakan tentang keyakinan mereka, iman mereka. Tetapi kalau mereka membahas keyakinan kita dan mereka mempertanyakan iman kita, bahkan bagaimana konsep ketuhanan kita, kita selalu memberikan pertanggungjawaban ya dengan dalil-dalil yang tercatat dan juga bagaimana fakta sejarah kita bisa buktikan semua. Dan itulah sebabnya di mana-mana orang Kristen khususnya apologet itu selalu bisa memberikan pertanggungjawabannya, bagaimana tentang keyakinannya, imannya, bagaimana Yesus itu disebut Tuhan, bagaimana Allah menjadi manusia, bagaimana Yesus mati dan bangkit, bagaimana bukti sejarahnya, fakta sejarahnya. Nah, teman-teman, kita bisa memberikan jawaban itu kepada mereka semua, tetapi mereka selalu berdalih ya, dan bahkan mereka cari-cari ayat-ayat yang memang mereka berusaha untuk menafsirkan, membelokkan kebenaran itu. Seperti misalnya mereka menuduh Yesus menikah, memfitnah Yesus itu mencuri keledai, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa para mualaf ini ada aja tuduhan mereka terhadap kekristenan, dan bahkan kita lihat bagaimana semalam ya, kita nyinggung sedikit kayak nama debat dengan pendeta Esra Soru, ya cengeng jadinya kan, karena memang tidak ada ilmu, memang selama ini hanya modalnya fitnah, fitnah, dan fitnah. Itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.